Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya Adik Istanto dari BKPSDM Kota Pekalongan akan menyampaikan tutorial langkah-langkah membuat usulan cuti melalui aplikasi Simpeknas. Sebelum itu, kami sampaikan bahwa rekaman tutorial ini kami buat tanggal 1 Agustus tahun 2024 dengan kondisi aplikasi yang akan nanti kita lihat seperti itu. Jika nanti suatu waktu ada perubahan, tampilan aplikasi itu sangat dimungkinkan dikarenakan adanya pengembangan daripada aplikasi itu sendiri. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Langkah pertama untuk membuat usulan cuti melalui Simpeknas adalah kita harus masuk dulu ke aplikasinya. Aplikasi Simpeknas. Ada dua cara untuk masuk ke aplikasi Simpeknas. Cara yang pertama adalah melalui portal Simpeknas secara langsung milik eh, pemerintah Kota Pekalongan yang sudah diberikan domain khusus, yaitu yaitu pekalongankota.simpeknas.go.id. Kemudian di situ kita akan melihat halaman khusus Simpeknas milik Kota Pekalongan yang terdiri dari beberapa manajemen, ada presensi, kinerja, dan kepegawaian. Nah, untuk urusan cuti atau layanan cuti itu masuk ke dalam manajemen kepegawaian. Kita masuk ke menu manajemen kepegawaian. Kemudian di situ kita diminta untuk login. Nah, kemudian kita diarahkan login ke halaman myasn.bkn.go.id. Kita klik login. Oke, kita login dulu. Nah, kemudian dari situ kita diarahkan ke My ASN ya. Jadi kita loginnya masuknya ke My ASN. Sehingga eh, ketika menggunakan cara yang kedua yang tadi saya maksud adalah juga melalui My ASN. Ya, jadi tadi cara yang pertama adalah dengan menggunakan portal Simpeknas. Portal pekalongankota.simpeknas seperti ini. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara langsung membuka myasn.bkn.go.id. Jadi nanti arahnya ke situ. Oke, ini karena saya sudah login myasn, berarti cara yang kedua juga sekaligus kami jelaskan di sini. Nah, dari atau melalui aplikasi myasn ini, selanjutnya kita menuju ke menu layanan instansi, kemudian kita pilih di sini menu layanan kepegawaian instansi. Kita klik, kemudian kita akan di redirect ke halaman Simpeknas. Kita tunggu saja tadi ya ketika muncul halaman seperti itu, kita tunggu karena itu adalah proses redirect ya. Nah, kemudian seperti inilah tampilan daripada aplikasi Simpeknas. Di akun Bapak Ibu sekalian, menu yang muncul ya di akses personal itu ada menu profil, kepegawaian, dan TTD. Kemudian jika Bapak Ibu bukan admin perangkat daerah, maka tidak ada menu perangkat daerah seperti ini. Dan kemudian menu di bawahnya ini juga hanya untuk pegawai atau admin di tingkat BKPSDM. Kemudian menu yang terakhir ini adalah menu untuk admin tingkat kota. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bukan admin OPD BKPSDM dan juga admin BKPSDM, maka yang akan muncul di halaman aplikasi Bapak Ibu adalah akses personal ya, hanya akses personal. Baik, selanjutnya ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Simpeknas. Nah, kita akan memulai bagaimana caranya untuk bisa menginput cuti. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita melakukan setting di profil. Ya, setting profil untuk cuti, kita masuk ke administrasi, kemudian kita pilih cuti. Nah, pada halaman ini kita diminta untuk men-setting nama atasan langsung
dan nama pejabat yang berwenang memberikan cuti ya dengan cara cari atasan ya. Saya ulangi, klik cari atasan, kemudian kita menuju kolom pencarian, kita ketikkan nama atasan kita, misalnya atasan saya adalah Bu Febri Wahyus, misalnya saya input seperti ini, kita klik search, nah akan muncul, kemudian kita klik pilih seperti itu, kita oke. Kemudian langkah yang sama juga dilakukan untuk mencari pejabat yang berwenang memberikan cuti. Kita cari pejabat, masukkan nama, kemudian klik pilih. Nah, hanya memasukkan 2 nama tersebut saja. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini sudah otomatis ada isian jumlah kuota cuti ya, tahun 2 tahun berjalan, tahun sebelumnya dan 2 tahun sebelumnya. Kemudian paling bawah adalah total sisa cuti. Nah, jika sudah, kemudian kita klik simpan data. Ya, untuk kolom jumlah cuti tadi ini sudah disetting dari BKPSDM. Jadi ini berdasarkan riwayat cuti masing-masing pegawai yang ada sebelumnya di aplikasi Sipecut seperti itu. Nah, hanya seperti itu aja settingnya khusus untuk layanan cuti. Nah, kemudian kita langkah berikutnya adalah masuk ke dalam menu untuk menginput cutinya, yaitu berada di menu kepegawaian, kemudian klik cuti. Nah, akan muncul ini. Kebetulan saya sudah beberapa kali mencoba menginput sehingga ada list seperti ini. Jadi nanti inputannya ketika sudah diinput akan berbentuk list seperti ini. Oke, langkah pertama adalah kita melakukan penambahan dengan cara klik tambah. Di sini ada formulir pengajuan cuti. Kita pilih yang jenis cutinya dulu, misalnya cuti tahunan. Kemudian atasan langsung dan PYMBJ-nya sudah otomatis terisi dari hasil settingan yang tadi kita lakukan di menu profil. Nah, bagi yang belum melakukan setting, itu biasanya di baris ini atau di kolom ini akan kosong. Nah, itu terjadi karena belum disetting di menu profilnya. Oke, berikutnya kita ke tanggal mulai cuti. Misalnya saya mau cuti tanggal 8 Agustus ya, sampai dengan tanggal 8 Agustus. Nah, ini kemudian lama cutinya 1 hari otomatis terhitung, kemudian sisa cuti juga akan otomatis terhitung. Kita inputkan alamat selamat cuti, misalnya alamat saya di Pekalongan. Kemudian keterangan cutinya adalah cuti tahunan karena ada keperluan keluarga. Nah, berikutnya adalah isian file pendukung. Ini isian yang sifatnya opsional, jadi bisa diisi bisa tidak, tetapi sebaiknya jika memang cuti tersebut membutuhkan data dukung seperti cuti sakit ya, silakan dapat diunggah untuk mempermudah atasan dalam memutuskan apakah cuti itu disetujui atau tidak. Nah, jika sudah diisi semua, selanjutnya kita pilih simpan. Kita klik tombol simpan. Oke, usulan nanti akan masuk ke dalam baris ini. Tadi yang sudah dibuat adalah tanggal 8 Agustus, cuti tahunan, filenya tidak ada, statusnya masih draft. Jadi pertama kali kita buat nanti statusnya adalah draft. Mungkin keterangan ini status atasan langsung juga masih proses, PYMBJ juga masih proses. Nah, di sini ada banyak tombol ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tadi membuat usulan yang statusnya masih draft, ini kita bisa membatalkan jika memang tidak jadi cuti. Ini klik tombol detail jika ingin melihat detailnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengirim usulan ke atasan. Nah, ada 2 tombol kirim. Kirim usulan TTD dan kirim usulan tanpa TTD. Nah, kita coba klik kirim usulan dengan TTD. Nah, jadi jika kita mengeklik kirim usulan TTD, maka di situ kita diminta untuk memasukkan passphrase untuk tanda tangan elektronik. Ya. Jika memang sudah memiliki TTE, maka silakan dapat dimasukkan. Nah, ini karena saya belum punya TTE, maka saya akan mengirimkannya dengan memilih
tombol kirim usulan tanpa TTD. Oke, ajukan cuti, ya ajukan cuti. Nah, jika sudah diklik kirim, maka usulan tersebut sudah masuk ke atasan langsung dan pejabat yang berwenang. Ini tadi yang sudah kita buat adalah yang ini tombolnya sudah berubah, jadi tinggal detail, cetak usulan, dan batal. Nah, langkah selanjutnya berarti usulan ini perlu untuk diverifikasi oleh atasan langsung. Nah, berarti kita akan menuju ke akun atasan langsung. Nah, ini kebetulan saya sudah membuka akunnya atasan langsung. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, nanti dalam proses pengajuannya silakan dapat menghubungi atasan langsung. Mohon untuk dapat diverifikasi usulan cutinya. Oke, kita menuju akun atasan langsung. Oke, saya sudah login. Kita refresh. Nah, nanti di akun atasan langsung itu untuk menyetujui usulan cuti masuk ke menu kepegawaian, kemudian cuti. Di sini ada dua submenu ya, submenu cuti saya dan approval. Jadi bagi atasan langsung itu nanti otomatis ada tambahan submenu approval cuti yang digunakan untuk melakukan approval cuti. Nah, tadi usulan saya tanggal 8 Agustus itu ini ya. Nah, ini jadi seperti ini, atasan langsung nanti melakukan approval dengan cara klik detail, kemudian kita akan disajikan dengan informasi cutinya, cuti tahunan, kemudian lama harinya berapa, tanggal mulai sampai selesainya berapa. Nah, kemudian untuk ubah statusnya itu ada di ini, persetujuan. Silakan nanti disesuaikan, jika ingin menyetujui maka klik setuju, kemudian dikasih keterangan setuju misalnya, kemudian kita klik setuju. Nah, kemudian bagi atasan langsung yang sudah memiliki TTE, atasan langsung bisa langsung memberikan TTE-nya di sini sekalian. Ya, jadi klik tombol TTD atasan, kemudian masukkan passphrase untuk TTE-nya, kemudian proses TTD seperti itu. Oke, ini tadi sudah masuk ke step persetujuan atasan langsung. Ini kita lihat di sini statusnya sudah setuju. Nah, selanjutnya adalah perlu approval dari BYMBC. Ya, tadi BYMBC-nya adalah Kepala BKPSDM. Oke, kita menuju ke akun Kepala BKPSDM. Ini bagi BYMBC, menu untuk melakukan approval juga sama dengan atasan langsung. Jadi masuk ke menu kepegawaian, kemudian pilih cuti, kemudian pilih approval. Nah, kemudian ada submenu tambahan. Ini dibedakan ya, bagi BYMBC itu ada submenu atasan atau BYMBC. Nah, karena tadi levelnya adalah BYMBC, maka kita klik yang BYMBC. Tadi usulan cuti saya tanggal 8 Agustus yang paling atas. Nah, ini statusnya atasan langsung sudah setuju, tinggal BYMBC masih proses. Nah, langkah yang sama untuk melakukan approval bagi BYMBC, yaitu klik tombol detail tadi, kemudian akan disajikan dengan informasi cutinya, kemudian kita klik persetujuan, misalnya setuju. Di sini juga dicantumkan ya, di halaman ini juga dicantumkan persetujuan dan keterangan atasan langsungnya. Ini tadi statusnya adalah persetujuan, kemudian keterangannya hanya menuliskan kalimat setuju. Oke, selanjutnya jika BYMBC sudah setuju, tinggal klik setujui. Nah, hal yang sama juga bagi BYMBC, jika sudah memiliki TTE dan ingin langsung memberikan TTE, maka bisa
klik TTD ya, klik tombol TTD PIMPC, kemudian masukkan passphrase, klik proses TTD. Oke, sekarang statusnya sudah berubah semua ya. Atas langsung sudah berubah setuju, PMBC juga sudah setuju. Masih ada satu step lagi atau satu langkah lagi, yaitu persetujuan oleh BKPSDM, oleh admin cuti di BKPSDM. Itu nanti pengaruhnya adalah di kolom ini ya, status ini. Ini statusnya saat ini masih belum disetujui. Lah nanti kalau sudah disetujui oleh BKPSDM akan berubah menjadi disetujui. Nah, untuk itu perlu bagi Bapak Ibu yang melakukan cuti menyampaikan ke BKPSDM untuk dapat di approval ya. Nanti untuk alur atau jalur komunikasinya adalah melalui Kasubag Ompek. Silakan nanti menyampaikan ke BKPSDM bahwa ada pegawai di unit kerjanya yang mengajukan approval cuti. Oke, selanjutnya kita masuk ke akun admin di BKPSDM. Nah, ini kebetulan karena saya juga punya akses ya sebagai admin di BKPSDM, makanya langsung saja saya praktekkan approvalnya. Jadi kalau di admin BKPSDM itu nanti masuk ke administrasi kepegawaian, cuti, ya, kita coba refresh dulu. Nah, ini kita sudah masuk ya, sudah muncul daftar pengajuan. Ini per saya membuat panduan ini sudah banyak yang masuk ya, ada sekitar 10 yang masuk usulan dari OPD dengan status yang beragam ya, ada yang belum disetujui atasan langsung, juga belum disetujui oleh PMVJ, tetapi sudah langsung masuk ke sini, sudah langsung masuk ke admin BKPSDM. Oke, ini karena tadi akan menyetujui usulan cuti atas nama saya, ini yang tanggal 8, berarti yang ini ya, nomor 5. Ini kita lihat statusnya sudah setuju atasan langsung dan setuju oleh PMBC, kurang status setuju dari admin BKPSDM. Nah, caranya tadi klik detail, kemudian klik setuju. Oke. Nah, jika sudah, maka nanti statusnya akan berubah menjadi disetujui. Oke, ini tadi 3 level sudah setuju semua, atasan langsung, PMBC, dan BKPSDM. Sekarang kita coba lihat seperti apa status di individunya. Nah, sudah berubah ya. Dari sisi tombolnya sudah berubah. Sebelumnya masih ada tombol batal, sekarang sudah tidak ada tombol batal. Nah, tadi cuti saya yang tanggal 8 itu berarti ini. Ini statusnya sudah disetujui semua ya. Nah, berikutnya kita bisa cetak usulan. Nah, cetak usulan ini nanti di situ akan otomatis tertandatangani ya pada kolom atasan langsung atau pejabat yang berwenang pada saat atau ketika tadi atasan langsung sudah memberikan TTD atau TTE ya pada saat approval. Jadi pada saat approval kemudian sekalian memberikan TTE, maka nanti di pencetakan ini otomatis sudah ada TTE-nya. Nah, sama halnya dengan tadi pengusul, jika pada saat mengusul itu mengklik kirimnya itu dengan TTE atau TTD ya, tulisannya TTD tetapi yang diinput sebenarnya TTE, itu nanti juga akan otomatis muncul barcode ya, barcode TTE-nya di sini. Nah, karena ini tadi dari ketiganya belum menggunakan TTE, maka ini masih kosongan. Nah, formulir ini nanti dicetak kemudian ditandatangani untuk dokumen cuti ya, yang saat ini masih digunakan atau masih dibutuhkan untuk proses moderasi di
sistem presensi kita seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi hanya seperti itu aja untuk langkah-langkah pembuatan usulan cuti di Simpeknas ya. Jadi saya ulangi lagi secara ringkas hal-hal pentingnya. Yang pertama adalah setting profil dulu, jangan lupa ya. Kemudian kita membuat usulan cuti, kemudian kita klik kirim, ya dengan tanda tangan atau tanpa tanda tangan. Kemudian nanti di akun atasan butuh approval, kemudian juga di akun PIMBC nanti di approve, boleh juga sekalian di DTE, kemudian nanti butuh approval di BKPSDM. Jika sudah disetujui oleh BKPSDM maka sudah bisa dicetak usulannya seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jelas dan silakan nanti dapat dipraktekkan. Saya kira sangat jelas nggih. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti kami harap bisa melalui Kasubag Umpek masing-masing unit kerja atau pengelola kebagian di unit kerja untuk berkoordinasi dulu. Jika memang sudah mentok dan belum ketemu solusi, nanti silakan dapat menghubungi kami di BKPSDM. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.